Di balik hijau lembah Priangan Barat tersembunyi sebuah wacana emas. Jalur kereta yang lebih dari sekedar rel tua, jalur bersejarah yang menunggu untuk dihidupkan kembali. Tapi jangan terkecoh, jalur ini memang menjanjikan, namun dibayangi tantangan alam dan rintangan teknis setara tembok Cina. Inilah detail yang tidak pernah terungkap. Tantangan ini membuat pemerintah memutuskan jalur Cipatat Padalarang lama akan mati selamanya dan akan diganti jalur shortcut baru yang melibatkan terowongan 300 meter. Seberapa besar pengaruhnya bagi mobilitas 4 wilayah Bandung, Cianjur, Sukabumi, hingga Bogor? Kita akan telusuri jejaknya dan kehancuran di masa lalu hingga rencana reaktivasi yang akan dimulai tahun 2026. Jalur ini dibangun sejak era kolonial Belanda, menghubungkan 4 wilayah dengan Bandung, namun kejayaan itu terhenti. Beberapa titik jalur, terutama antara Cipatat dan Tagog Apu, mengalami kerusakan parah akibat gempa dan hujan lebat, hingga jalur ini berhenti beroperasi selama puluhan tahun. Setelah sekian lama, rencana menghidupkan kembali jalur Cipatat Padalarang benar-benar bergerak maju. Reaktivasi ini resmi masuk rencana induk kereta apian nasional. Tapi ada tantangan besar. Rute bersejarah itu terlalu berat untuk dilalui kereta masa kini. Solusinya, mereka membuat desain teknik untuk rute alternatif yang lebih aman dan sesuai standar modern. Alih-alih menunggu 2030, jalur ini akan mulai dikerjakan awal tahun 2026. Langkah strategis ini menunjukkan keberanian Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Beliau mendorong inisiatif ini sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus pelestari jalur bersejarah. Keputusan membangun jalur alternatif bukan tanpa alasan. Catatan lama dari surat kabar Belanda pada awal abad ke-20 menggambarkan bagaimana daerah itu sering diguncang gempa dan hujan ekstrim. Suara hujan deras dan gemuruh tanah longsor seolah menegaskan betapa sulitnya medan yang harus dilalui. Jadi, bisakah teknologi modern menjawab tantangan jalur yang dulunya sulit dilalui ini? Secara teknis, rel lama memiliki kelandaian curam hingga 42 per mil dan banyak tikungan kecil. Solusinya harus membangun jalur shortcut dari Cipatat ke Sasak-Saat sepanjang 11 km. Jalur baru ini menggunakan standar modern, rel tipe R54 di atas bantalan beton dan bersinyalan elektrik. Rencana trace baru ini mencakup satu terowongan sepanjang 300 meter dan 2 jembatan. Shortcut ini mengurangi kelandaian ekstrim dan memangkas waktu tempuh secara drastis, sekaligus meringankan beban kerja lokomotif. Tetapi ada satu konsekuensi besar yang tak bisa dihindari. Jika rencana ini diwujudkan, jalur Cipatat Tagog Apu Padalarang akan mati selamanya. Menjadi sejarah, bukan lagi lintasan aktif. Apakah siap meninggalkan jalur legendaris ini untuk selamanya? Dan ketika jalur baru ini benar-benar beroperasi, dampaknya tak hanya soal teknis, tapi juga tentang konektivitas, mobilitas, dan masa depan transportasi Bandung Barat. Proyek ini efisiensi logistik, pengurangan beban kerja lokomotif, dan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dukungan nyata dari Gubernur Deddy Mulyadi membuktikan bahwa kepemimpinan lokal bisa menjadi penggerak revitalisasi bersejarah. Jalur baru ini menjanjikan mobilitas penumpang yang meningkat, waktu tempuh lebih singkat, dan efisiensi logistik yang tinggi. Jalur lama akan menjadi saksi sejarah, sementara jalur baru membawa Bandung Barat menuju era konektivitas modern. Menurutmu, apakah jalur baru ini layak mengorbankan jalur bersejarah yang legendaris? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Salam Indonesia Jaya Raya.